Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Humalanggi. Pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan membahas materi konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami angkat pada materi ini, yang pertama adalah pengertian konsep dasar analisis kebijakan pendidikan, kemudian yang kedua urgensi analisis kebijakan pendidikan, kemudian yang ketiga fungsi analisis kebijakan pendidikan, kemudian yang keempat karakteristik analisis kebijakan pendidikan, kemudian yang terakhir metode analisis kebijakan pendidikan dan permasalahannya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan. Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata menganalisis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, kemudian pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sampai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan analisis kebijakan pendidikan sebagai ilmu sosial terapan. Kemudian yang kedua, urgensi analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan penting menentukan arah dan pedoman penyelenggaraan pendidikan suatu negara. Dalam menyelenggarakan pendidikan, tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat lembaga pendidikan itu sendiri. Ada lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dengan melakukan analisis kebijakan, kita dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak yang terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat. Analisis kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Di samping itu, ada beberapa urgensi lainnya yang menjelaskan urgensi analisis kebijakan pendidikan, antara lain menjadi pertimbangan yang saintifik, rasional, dan objektif bagi semua pembuat kebijakan, memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan manusia Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian C, yaitu fungsi analisis kebijakan pendidikan. Faktor penentu perubahan atau pengembangan organisasi pendidikan adalah terlaksananya kebijakan dalam organisasi pendidikan dengan baik, berupa keputusan-keputusan yang memuat tujuan, prinsip, dan aturan dapat menggerakkan sumber daya organisasi pendidikan dengan maksimal. Format kebijakan pendidikan itu biasanya dicatat, ditulis untuk pedoman, pimpinan, staf, dan personal organisasi pendidikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perbuatan kebijakan di bidang pendidikan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, masukan, proses, keluaran, dan umpan balik dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Analisis kebijakan pendidikan dilakukan untuk pedoman bertindak dalam mengarahkan kegiatan pendidikan. Organisasi sekolah atau lembaga pendidikan sebagai penyelenggara dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pedoman untuk bertindak bagi pengambil keputusan dari analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi: yang pertama, mencapai ketertiban layanan pendidikan. Yang kedua, menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan. Yang ketiga, program kegiatan layanan pendidikan berjalan dengan efektif. Yang keempat, aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan. Yang kelima, tertib
administrasi bisa diwujudkan. Sedangkan fungsi lainnya dari analisis kebijakan pendidikan antara lain yang pertama fungsi alokasi, yaitu untuk mengembangkan dan kajian tingkat makro. Yang kedua fungsi inquiry, setiap bahasa isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategi lainnya, misalnya analisis metodologis dan substansi. Yang ketiga fungsi komunikasi bagi pihak terkait, misalnya pembuat keputusan, perencanaan dan pengelolaan, penelitian, pelaksanaan, dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasim. Saya dari kelas MPI 5B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Indrianti Mahmud, yaitu materinya tentang karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan dapat didefinisikan beberapa karakteristik antara lain, yaitu yang pertama, suatu proses atau kegiatan sintetis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Yang kedua yaitu informasi menjadi sumber utama kajian analisis kebijakan, yakni keluaran hasil penelitian. Yang ketiga yaitu keluaran atau yang dimaksud dengan output. Analisis kebijakan berupa rekomendasi pilihan opsional. Keputusan bisa juga dalam bentuk desain kebijakan. Yang keempat yaitu klien atau yang dimaksud dengan pengguna. Analisis kebijakan pendidikan adalah para pengambil keputusan dan kelompok yang berkepentingan terhadap kebijakan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu metodologis analisis kebijakan pendidikan. Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu metodologi kuantitatif dan metodologi kualitatif. Hampir dapat dipastikan bahwa pendekatan dalam analisis kebijakan seluruhnya bersifat kualitatif. Hal ini karena analisis kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga dapat melahirkan suatu gagasan dan pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Metodologi kualitatif dalam analisis kebijakan lebih tertarik untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah-masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Metodologi bersifat suka menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah kebijakan secara kasus per kasus. Karena metodologi kualitatif ini yakni bahwa sifat masalah yang akan berbeda dengan sifat masalah yang lain. Yang akan dihasilkan dari metodologi kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Nah, yang berikut permasalahan analisis kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan nasional dalam era otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah terjadi perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, di mana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahannya sendiri guna mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Yang berikut telah kritis sistem pendidikan nasional dalam era otonomi daerah diarahkan kepada beberapa sektor dengan harapan dapat terlihat di bagian mana pendidikan nasional dikembangkan dan bagian mana pendidikan yang terkait dengan dapat diangkat
Di antaranya, yang pertama, format pendidikan nasional. Format pendidikan nasional yang menerjemahkan bahwa pemerintahan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional seharusnya direformasi pemahamannya dari pendidikan yang sentralistik ke pendidikan yang demokratik, dari pendidikan yang uniform ke arah pendidikan yang diversifikatif, dari suatu ukuran hasil pendidikan ke arah ukuran masing-masing sesuai dengan keadaan anak, baik budaya, sosial, dan psikologi yang berbeda. Kemudian yang kedua, diversifikatif pendidikan, yaitu jenis pendidikan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah meskipun masih tetap berbeda dalam naungan pendidikan umum dan pendidikan kejujuran. Macam program pendidikan lebih lanjut dari pendidikan umum dan pendidikan kejujuran itu diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Selain diversifikatif dalam jenis pendidikan, dapat diberlakukan pada kurikulum penyelenggaraan pendidikan, cara pembelajaran, dan pemanfaatan sumber belajar. Itulah pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Konsep dasar kebijakan pendidikan adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.